Melihat salah satu tombak pusaka yang sudah sangat jarang kita temui, koleksi dari Gria Pusaka Surabaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas dari sebuah tombak pusaka ya. Kebetulan dapurnya cukup langka dan mungkin teman-teman agak bingung ya bedakan ya, karena ada dapur lain yang mirip. Nanti kita bahas bedanya ya. Jadi tombaknya nanti seperti ini. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi tombaknya kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada satu ciri khas ya, jadi yang menggelembung di bagian bawah ya, di bagian bawah. Nah, nanti sebelum kita bahas ini nanti fungsinya apa, kita bahas yang bentuknya dulu, dapurnya ya. Jadi ini salah satu dapur yang mungkin teman-teman jarang temui ya. Nah, ada yang nyebut jadi keris baru topong, ada yang baru teropong gitu ya. Tapi ada yang nyebut kudup gambir. Sebenarnya bedanya di mana sih? Kalau secara istilah dari jauh itu mungkin sama ya, tapi nanti ada bedanya, Nanti kita bahas. Nah, di beberapa buku dapur itu hampir mirip ya. Termasuk buku dapur yang satu ini yang di samping saya itu. Nah, itu ada dua yang mirip ya. Jadi bentuknya sama, gelembung bagian bawah. Satunya baru topong, satunya kudup gambir. Bedanya cuma di odo-odo. Nah, ini apakah pakai odo-odo? Ini sebenarnya pakai ya, kan dari itu mungkin nggak jelas. Tapi nanti tak tunjukkan gambar detailnya ya. Jadi ini masuk kudup gambir ya. Ini bunga ya. Nanti filosofinya apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kalau untuk sebenarnya fungsinya sendiri secara umum, kalau teman-teman lihat dari ukurannya, nah ini pada jengkal ya. Tinggal tangan lah, jadi ada bilang patrem gitu loh. Jadi bisa dibilang ini kemungkinan besar ini bukan untuk senjata perang. Jadi memang ini kemungkinan besar ini dibuat sebagai pusaka ya, pusaka. Jadi memang zaman dulu untuk yang namanya pusaka nggak berbentuk keris saja ya. Jadi kadang-kadang tombak pun bisa dibuat sebagai pusaka. Jadi bukan hanya senjata ya. Kalau lihat ukurannya ini memang lebih ke pusaka ya. Dan memang ini dibuat dengan teknik tempat lipat juga ya. Ada besi, bahan pamor ya, sama baja ya. Nah, nanti untuk detailnya seperti apa, filosofinya seperti apa, ini nanti mari kita simak sama-sama. Nah, inilah detail bilah tombak pusaka kudup gambir koleksi dari Gria Pusaka Surabaya. Kalau kita perhatikan rancang bangun materi dan terutama bagian sorsorannya itu ya dan metuknya, ini memang kemungkinan besar dari era Mojopahit ya atau Tangguh Mojopahit ya. Dan tombak pusaka ini sendiri memiliki pamor Wahyu Tumurun ya. Untuk tombak dengan dapur kudup gambir mungkin memang cukup jarang ya kita temui ya. Karena yang memang yang jenis-jenis kudup memang jarang. Kebanyakan kalau yang kudup mungkin kudup melati, kudup cempaka itu cukup banyak ya. Kalau yang kudup gambir memang mungkin agak jarang ya. Kalau kita melihat ukuran dari tombak ini yang cuma sekitar sejengkal, tombak ini memang kemungkinan besar tidak dibuat sebagai senjata untuk perang ya, tapi lebih ke pusaka ya atau piandel bagi si pemiliknya ya. Atau dengan kata lain, tombak ini memang dibuat untuk dimanfaatkan sisi esoterisnya ya atau tuah yoninya ya. Sedang dari kondisi bilah tombak yang relatif sangat utuh ini, kita bisa memperkirakan ya kalau pemilik sebelumnya ini sangat merawat tombak ini ya. Jadi kita tidak menemukan istilahnya korosi yang sangat banyak ya, karena ini kalau kita lihat ini bentuknya masih sangat bagus ya, jadi relatif utuh ya. Jadi bentuk kudup gambirnya ini masih sangat bagus ya. Nah, sekarang kita lihat jadi salah satu buku dapur tentang tombak ya. Jadi memang ada tombak yang mirip yang orang sering salah membedakan ya. Nah, ini yang di sebelah kiri itu ada baru teropong, sedang yang di sebelah kanan adalah kudup gambir ya. Dan untuk perbedaan yang mencolok itu memang di odo-odo ya. Jadi untuk yang baru teropong tidak memakai odo-odo, sedang yang kudup gambir memakai odo-odo ya. Dan untuk filosofinya sendiri mungkin teman-teman akan
tahu ya kalau teman-teman mengenali budaya Nginang yang di Jawa itu ya. Dan ada salah satu bahan yang dipakai ya, yaitu gambir. Gambir sendiri memiliki rasa sedikit pahit yang melambangkan keteguhan hati. Makna ini diperoleh dari warna daun gambir yang kekuning-kuningan serta memerlukan suatu pemrosesan tertentu untuk memperoleh sarinya sebelum bisa dimakan. Jadi ini dimaknai bahwa jika mencita-citakan sesuatu, kita harus sabar melakukan proses untuk mendapatkannya. Sayekti luwih perlu ing ngaranan papuntoning laku, kalakuan kang tumrap bangsaning batin, sucine lan awas imut mring alaming alam maut. Sungguh lebih penting dinamakan akhir perjalanan tindakan yang ada tentang batin, sucinya dengan waspada dan ingat terhadap alamnya yang sangat.